Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Aku duwe pertanyaan iki. Apa Gawe tuh? kowe sak durung mulai. Nggih, pripun Kang Mas? Lah Kang Mas, ketoprakan kali ya. Apa nek Adi Dimas ya? Dimas nggih. Sego sak kepel dirubung tinggi. Apa yo? Sego sak kepel dirubung tinggi. Nah, aku ngertine sego sak kepel dirubung laler. Aduh. Apa kuwi? Basi. Nah, dirubung tinggi aku ora ngerti. Berarti ya? Enggak. Hai, sik engko ditakoke ya. Oke, boleh. Kalau friend. Heeh, kalau friend. Nah, aku mau phone a friend. Friendnya ada di sini. Oke. Oke, sudah ada Mbak Sukma gitu ya. Oke. Kita akan bahas-bahas termasuk yang tadi kita akan konsultasi. Waduh. Nah, Konsultasi. Sego apa tadi? Sego sak kepel dirubung tinggi. Sego sak kepel dirubung tinggi. Nah, ini karena kita akan ngebahas tentang hal-hal yang berbau bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Dan juga Jawa Cana. Oke, Jawa Cana. Kita Apa itu Jawa Cana? Kita akan bahas banyak hal tentang sastra Jawa, termasuk salah satunya itu. Cuman sebelumnya mungkin aku akan berkaca dari diriku sendiri deh, Mbak Sukma. Anak-anak muda itu kan awareness terhadap sastra Jawa, budaya Jawa, termasuk bahasanya sendiri kan hampir sebagian besar mungkin sudah merasa bahwa ya elah yang penting bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Korea misalnya, Iya. atau bahasa Thailand atau bahasa yang lain gitu. Bahasa Jawa kalau ditanyain sama yang lebih tua, "Duk, kowe meneng di oh, aku meh tindak." Itu kan sebenarnya juga kurang pas gitu kalau diomongin sama anak muda. Nah, itu ngelihat fenomena-fenomena seperti ini dari Mbak Sukma dari Jawa Cana ngelihat seperti ini tuh kayak gimana? Tanggapannya gitu apa fenomena? tuh? Gimana ya? Jadi kayak wah, ini yang memancing kami untuk ikut iso nguri-uri kabudayan. Kamu bisa kamu tuh orang Jawa, maksudnya biasanya yang kayak gitu kan malah dari orang Jawa sendiri tapi mungkin kurang untuk bisa berbahasa Jawa dengan benar. Nah, dari situlah Jawa Cana bergerak dan istilahnya menginfluence kayak ayolah kamu tuh orang Jawa, masa nggak bisa sih bahasa Jawa dengan baik dan benar. Oke, gitu. karena mungkin juga aku pribadi ketika berbahasa Jawa, akeh men sih aturane. Bener. Banyak pakem-pakem ya, Mbak ya. Betul sih. Iya, Tapi gitu. kenapa aku merasa lebih nyaman dan lebih mudah untuk belajar bahasa asing gitu dibandingkan bahasa Jawa? Mungkin karena banyak juga yang sudah penuturnya tuh banyak yang mulai sedikit-sedikit demi Iya, sedikit mulai terbiasa populer. untuk bahasa Indonesia juga. Betul, mungkin gitu-gitu. betul. Terus fenomena lagi loh, campur aduk bahasa. Nah, Itu kan sering. Iya, Mbak. kayak Literally. gue tuh sebenarnya pengen Aku meh menggok gue, gitu. gitu. Kalau Menggok misalnya kita kesana, bahasa gitu. Indonesia, bahasa gaul dicampur sama bahasa Jawa boleh nggak sih sebenarnya? aduh. Kayak gue tuh mau lungo, cuman gue tuh kayak ngelih gitu loh. Literally gue sayah sih. Literally gue sayang. Bisa banget karena wetenge kencot gitu. Ngapak ya. Tapi tetap bahasa Jawa juga gitu. Iya tau Jawa ya. Gimana fenomena-fenomena kayak gitu, Mbak? Gimana ya? Mungkin lebih ke wagu aja sih. Apalagi kayak misal nih orang Jawa ngomong lu gue aja udah diketawain kan kayak Oke, kol-kolah ya, Mbak ya. medok banget sih lo kayak gitu. Lo tuh medok banget. Lo tuh medok Sebelah banget sih sih. ngeloke ya. Tapi nanti juga giliran orang yang pakai lo gue orang dari luar gitu. Wes gue mending rasa nganggo bahasa Jawa deh. Wagu gitu. Ya. Mungkin lebih ke seperti itu sih. Jadi kayak misalnya kalau kamu mau pakai bahasa Jawa ya udah bahasa Jawa. Kalau misalnya emang belum bisa ya udah bahasa Indonesia. Gitu. Ini pengalaman yang benar-benar aku alamin. Jadi waktu itu tuh udah lama sih, udah beberapa tahun yang lalu. Ada anak muda nih cewek-cewek dua naik motor di pertigaan UIN waktu itu. Dari arah barat kan mau ke timur. Nah, aku berhenti pas di sampingnya si mbak-mbak dua ini gitu. Mereka tuh kayak dari awal udah menggebu-gebu karena kan ngomongnya Seru ya? keras. Terus habis itu aku dengar. Arisan yang dalan. Iya, terus habis itu kayak gue tuh bingung ya, abis ini mau kemana? Emang mau kemana? Iya, harusnya kan kita menggok. Itu ya Allah, aku dengar itu tuh sebelahmu wis asungan lho. Sumpah ya. Jawa mau Jawa wae. itu denger itu tuh kayak tenan lho. kenapa ya gitu? Kenapa kalau bahasa Jawa aja gitu, nggak usah. Kecuali kalau misalnya kita lagi ada di Jakarta atau di mana misalnya ya. Ini nak kesini ning Jakarta, gue mau menggok ngono ya. Yang ngerti. Menggok ngono Iya, gitu loh. Maksudnya pengalaman-pengalaman kayak gini tuh yang akhirnya mungkin ya bikin dan nge-trigger teman-teman dari Jawa Cana untuk ayo deh kita iniin lagi gitu kali ya. Betul untuk menginisiasi ayo deh biar apa ya istilahnya Jawa itu juga lebih
hormati juga, Diuri-uri. lebih diuri-uri, benar. Dari tahun berapa Mbak Jawacana ini? Jawacana tuh ada dari tahun 2017. 2017 berarti Betul. sekarang udah jalan hampir atau mungkin 6 sudah 6 tahun. tahun gitu Iya, ya. iya, betul, Oke, betul. kegiatan dari awal sampai sekarang apa aja? Kegiatan dari awal itu di inisiasi pertama itu ada kelas aksara Jawa memang. Oke. Kelas aksara Jawa dari Mas Paksi mengajak teman-teman alumni sastra Jawa juga, terus Mas Paksi kemudian Raras? yes, betul. Sama big fan Mas. Aku fansmu Mas. Waduh. Aku fans kue AC. Jumpa Terus. Terus habis itu bergerak di tahun 2018 bikin tabloid Oke. Bimonly gitu, pakai bahasa Jawa dan full color lah istilahnya. Jadi apa namanya, cara mengemasnya pun juga ya enak dibaca gitu loh, nggak yang kaku-kaku banget kayak gitu. Terus habis itu setelah itu malah pandemi, akhirnya tabloidnya gugur. Nah di 2022 kembali lagi Comeback lagi. bikin kelas Honocoroko itu kelas aksara Jawa, berkolaborasi sama Sanggar Seni Kinanti Sekar. Oke, gitu. tapi ngomong tentang Mas Paksi ya, aku baru ingat kalau tidak salah Mas Paksi itu menginisiasi satu software atau aplikasi yang kaitannya sama Honocoroko atau aksara Jawa. Kalau nggak salah ya. Kayaknya iya. Nah ya kan. Iya. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau misalnya Mas Paksi tidak merasa, lah aku ora kok gitu ya, mohon maaf ya. Tapi kayaknya aku pernah baca beliau Kayak salah satu yang turut, menginisiasi ya. gitu untuk aplikasi untuk apa typewriting di handphone Handphone. gitu. Mbak, kalau itu Honocoroko-nya sendiri tuh kelasnya full ngajarin aksara Jawa atau gimana sih sebenarnya? Lebih ke memang fokusnya ke aksara Jawa dan apa ya, lebih ke aksara Jawa secara dasar. Jadi pada intinya kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat kayak ini loh, di Jawa tuh punya aksara Jawa yang memang dulu dipakai leluhur, terus ya kita minimal bisa tahu lah, minimal bisa baca jalan Plang Malioboro, Plang Jalan Malioboro kayak oh itu huruf aksara Jawa bukan akson Thailand kayak gitu. Oke, tapi sorry Mbak, aku jadi penasaran. Goals dari kelas aksara Jawa itu apa? Apakah hanya sekadar baca Mengenalkan, gitu, sama atau baca. mungkin teman-teman juga mengajarkan bahwa ada loh filosofi di balik Honocoroko-nya. Kalau tidak salah kan Honocoroko, bla 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 itu kan ada ceritanya sendiri cerita. gitu. Kalau- Goalsnya apa? Kalau untuk goalsnya sebenarnya enggak yang kita tidak apa namanya tidak menata banget ya, maksudnya harus ini, tapi kita ya lebih itu menghidupi sastra Jawa, terus juga ya untuk itu lebih ke memperkenalkan aksara Jawa, karena juga kemudian yang ikut kelas itu tuh juga ternyata banyak, maksudnya dari luar Jawa sendiri ada, terus juga orang Jawa sendiri yang memang aku pengen ya Mbak belajar aksara Jawa karena dulu aku misal aksara Jawa remet atau gimana kayak gitu. Aku banget ya. Remet. Remet itu Pengakuan remedi dulu. ya kalau di sini ya. Iya betul. Oke. Mbak, lah kalau misalnya belajar aksara Jawa itu rata-rata yang ikut itu anak-anak sekolah atau Itu Kelompok usia Kelompok seperti usia. apa gitu? sepanjang usia. Sepanjang usia. Chris Patti Ini. dong. Iya bener ya. Iya bener. Aku nyanyiin yang sepanjang usia. Yora sepanjang usia. Oh iya udah Mbak, saya penting ini kita kebetulan lagi bukan karaokean ya. dari anak-anak ada sampai oke. bahkan bapak ibu juga ada. Berarti dari berbagai kelompok umur ya. dari berbagai All kelompok segmen umur. berarti. Iya, betul, all segmen. Karena saiki we nek didelok bener sih Mbak, maksudnya nek anak sekarang kan mungkin nek aksara Jawa Pak Teoreti ya. Ya aku tadi gue bahasa Jawa gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak Kan lestarikan bahasa daerah ya. Iya, betul. Nah, terus apakah Produser silakan ditaruh subtitle. kerjanya tambah dong. Iya nggak apa-apa. Terus apa namanya? Kalau yang usia kita ke atas itu masih ngerti bahasa Jawa. Ada yang Aksor. masih ngerti, ada yang benar-benar dia nggak ngerti. Amin mungkin udah lupa. Waduh, jadi campuran Aimin. Aimin. Aku padahal mau ya robbal alamin loh di situ loh. Nggak Malah dong. dilanjutin. Berarti sebenarnya ini ya, gini deh, ngelihat fenomena-fenomena seperti ini, apakah kemudian teman-teman dari Jawacana ini merasa bahwa literasi terhadap sastra Jawa khususnya itu untuk orang-orang Jawa sendiri itu masih rendah? Iya. Pendapatnya seperti apa, Mbak? Iya betul, apa ya, masih rendah atau mungkin bahkan dia justru juga sama sekali Nggak nggak paham. tahu itu tadi, nggak paham. Jadi ya itu tadi kita ya sekedar pertama memperkenalkan aksara Jawa secara dasar dulu, karena memang kita juga dari dasar, dari Honocoroko, Doto Sawolo, terus nanti ada sandangan dan lain sebagainya. Ada hanya dari itu. Nah
Untuk kemudian misalnya mereka memang tertarik untuk lebih ingin mendalami sastra Jawa, ya monggo silahkan. Bahkan kami juga ya nggak apa-apa kalau misal mau tanya kami setelah ini misal tentang sastra Jawa atau apa lain sebagainya. It's okay, kami juga open untuk itu. Bahkan juga Mas Paksi juga nggak, misalnya Mas Paksi lagi ngisi kelas juga, ayo tanya aja nggak apa-apa kalau misal mau diskusi tentang sastra Jawa dan lain sebagainya, boleh banget gitu. Oke, kaitannya sama sastra Jawa secara general, kan tidak hanya membahas tentang bahasanya saja, gitu. Ada banyak hal yang, misalnya nih di sastra Inggris pun juga banyak hal yang dibahas dari budaya apa segala macam. Nah, kalau sastra Jawa di Jawacana sendiri yang diajarkan apakah hanya aksara Jawa saja, atau bahasa Jawa juga, atau mungkin juga lebih ke unggah-ungguh, filosofi, mocopat, geguritan dan segala macam, parian. Oke, ya untuk itu kita juga juga memperkenalkan, tapi mungkin enggak yang secara intens banget kayak misal dalam satu pertemuan kita bahas cangkriman gitu enggak, tapi lebih ke istilahnya FYI aja gitu loh, kayak di Jawa tuh ada ini, terus ketika memakai itu tuh harus seperti apa, misal bikin mocopat misalnya, kalau mocopat itu metromnya harus seperti apa dan bagaimana, itu juga akan ada selentingan-selentingannya lah gitu untuk ya, untuk membahas tentang itu. Nah, Jawacana pun juga kayak membuat forum diskusi gitu, yang mana mereka kami juga membahas tentang sastra Jawa, kebudayaan Jawa dari segala aspek. Yang penting mungkin kalau orang menilai itu istilahnya bisa dibilang klenik lah atau mistis dan lain sebagainya, tapi di diskusi itu kita tetap membahas secara ilmiahnya kayak gitu. Jadi kita membuktikan juga gitu loh, misal memasang kembang atau ini itu tuh belum tentu sajen itu klenik dan lain sebagainya, tapi ada unsur ilmiahnya juga kayak gitu. Nah, kalau itu Mbak, kelas Hono Corko sendiri berarti yang dibikin Jawacana itu ada paket-paketnya gitu ya? Enggak. Kalau paket enggak. General aja. General. Oh, jadi dicampur semua siapapun yang ikut dari kelompok usia apapun. Betul. Satu kelas. Iya, satu kelas. Tapi kami membuatnya kayak periodik gitu loh, maksudnya bulanan. Jadi setiap 1 bulan kita bikin 4 kali pertemuan. 1 bulan 4 kali pertemuan. Seminggu sekali. Nah, tiap Selasa sore. Satu pertemuan berapa? Satu pertemuan itu mulai 24 jam kalau. Mubal. Kriting. Wis dadi aksara Jawa kabeh lho. Itu dari jam 5 sampai jam sekitar setengah 7 atau jam 7 gitu. Kita ya membuka untuk sampai pagi jam kan segitu. Tahu. Sebelum berangkat. Tanya pas seger-seger kan. Aduh, sore. Di mana? Di rumah KPY itu. Alamatnya? Di Prawiro Dirjen. Catat. Rumah KPY. Itu memang base campnya teman-teman Jawacana atau? Iya, bisa dibilang base camp, iya. Jadi karena memang di situ, karena kami kan tadi itu kolaborasi sama Sanggar Seni Kinanti Sekar. Nah, itu kan Sanggar Kinanti Sekar udah ada di situ duluan. Nah, kemudian Jawacana ya udah turut pindah ke situ karena sebelumnya sempat di Gelora Baik di Sonopakis. Gelora Baik Sonopakis. Sonopakis itu Bantul ya? Sonopakis maksudnya Bantul ya? Bantul kayaknya. Ya aku kira ditakoni wilayah aku bingung. Betul. Momennya sih ngono kuwi. Kayak Sonopakis, Sorogenen gue ngendi aku bingung. Bener. Tapi kalau landmarknya apa aku baru tahu. Iya, dekat Kadipiro lah. Kadipiro ya, daerah ya Bantul kan itu. Iya Ya, pokoknya nanti cari aja di Google gitu ya. Oke, berarti kalau untuk sobat rekreasi yang juga pengen gabung, sementara ini yang terdekat itu tanggal berapa dan bulan apa? Itu nanti mulai lagi di bulan Juni. Bulan Juni dari awal ya? Iya, dari awal. Oke, berarti kalau untuk pendaftarannya sudah dibuka dari sekarang? Bisa, nanti hubungin ke CP yang ada. Di mana kalau boleh tahu? Kalau mau di lihat Instagramnya Jawacana @Jawacana ya. Jadi at the moment kita rekaman sekarang ini masih dibuka. Nanti entah ini tayang tanggal berapa ya Ibu produser. Jadi pokoknya yang mungkin kalau nanti telat-telat juga nggak apa-apa, dikit-dikit lah ya. Nanti masuk ke waiting list. Masuk ke waiting list loh. Karena setiap bulan juga ada kan 4 kali. Setiap bulan. Sorry, yang aku belum tanyakan. Setiap bulan 4 kali itu nanti bulan berikutnya akan nyambung materi-materi lagi atau baru lagi? Baru lagi. Jadi udah ganti orang. Oke, berarti per pertemuan selalu baru orang ya? Setiap bulan. Setiap bulan ya. Jadi satu orang itu wajib ain untuk mendapatkan 4 kali. Oke, berarti setelah 4 kali mereka kalau mau ikut lagi
untuk advance misalnya untuk ngelanjutin gitu. Oke, kalau untuk kelas advance sebenarnya memang belum ada, tapi memang kami baru rencanakan kayak coba gimana ya nanti di advance-nya tuh apa yang harus kami berikan untuk mereka mungkin lebih apa ya namanya merasa worth it untuk ikut itu gitu loh gitu. Aku penasaran. Dalam 4 kali itu berarti yang pertama mungkin intronya Aksoro ya? Iya, intronya Aksoro, Terus nulis Hana gitu Caraka, sambil nulis juga itu. Oke. Dari pertama. Dari pertama ya Hana Caraka. Pokoknya agak nyampe sedikit hafal lah karena biasanya orang-orang masih kayak gimana sih bentuknya, gimana sih nulisnya. Biasanya sing bingung keki Sing wis moga botongo. Ko sama misalnya no itu kan mirip-mirip. Mirip-mirip. Nah, betul kita ya itu Bo mengintro sama itu. Podo joyonya ora moga botongo ki yo wis angel lho. Podo enggak Paling bawah. Nyonyo. Do sama DHA sama DA. Sama tuh. Soalnya aku dhisik THA remedi yo sama P. nek Aksoro ki. Aku sih iya ya. Tenan aku remedi lho. Angel lho Mbak Aksoro Jawa. Jawa. Bener susah. Bahasa Jawa. Iya bahasa Jawa susah sih karena tadi yang belum dibahas adalah sego dirubung Oh tinggi iya. ya. Tadi itu Sakpel juga dirubung ini tinggi. kan juga masuk dalam satu apa ya? Pengenalan. Lingkup dari Iya, sastra Jawa. betul. Artinya apa, Mbak? Kalau boleh tahu. Kita tanya ke netizen aja nggak sih? Ada yang tahu nggak nih komen di Kalau bawah? kamu tahu silakan Angkat komen. tangan, angkat tangan. Ya. Atau kalau misalnya kamu pengen dapat hadiah, wah enggak dong. Oh, enggak dong. Jangan Ada kuis hadiahnya. dong. Jangan kuis dong. Ada nggak sih hadiahnya Bu Nggak Produser? ada dong. Oh, udah ada ya? Nggak Nggak ada. Potong gaji aja kalau mau. Apa tuh artinya Mbak Sukma? Salah gak sih? Salah. Benar. Salah. Salah. Aku waktu itu iya salah. Kan Waktu SD. sego. Sego Sakpel. dirubung tinggi. Dirubung tinggi. Tinggi itu yang kayak rayap itu bukan sih? Iya. Kewan, Hewan hitam-hitam itu ya ya. serangga kecil-kecil gitu Yang lah. Yang kalau ngelumpuk dari siji yo. bukan gila. Iya, benar. Tinggi itu bukan tuma kan? Kayaknya bukan deh. Bukan. Tinggi itu kayak oh emang bunyi langu nek dipanas. Bener. Langu itu apa ya bahasa Indonesia deh ya? Lengu. Oke, berarti sampai sekarang masih aktif untuk buka kelas Sono Coroko. Ada kelas lain lagi terus- mungkin atau mungkin Lebih ke diskusi. diskusi-diskusi. Iya, diskusi namanya Wruh. Bro, Nah, apa itu? Wruh. Jadi istilahnya tahu atau lihat Overall. Wruh. Oh, ya. Wruh. Wruh itu diskusi yang ya insya Allah bisa rutin bulanan kayak gitu. Terus ya sebulan sekali. Dan itu ya itu tadi membahasnya tentang kebudayaan Jawa, sastra Jawa yang santai diskusinya tapi tetap apa namanya yang didiskusikan itu secara ilmiah, maksudnya nggak yang sekedar oh Jawa ki klinik mistis dan lain sebagainya kayak gitu. Anyway, kalian mau totolan nggak sih? Metotolan. Kalau ini bahasa aku nggak tahu yang metotolan itu bahasa apa. Maksudnya Bahasa tahu. kedinginan. Enggak, maksudnya Enggak, udah ini Jawa bagian mana ini? Itu loh uniknya Jawa itu. sih? Uniknya Jawa tuh itu ya. Ya. Jadi setiap daerah tuh beda-beda. Kayak di Jawa Tengah tuh ada 33 atau 34 kabupaten kota ya. Beda-beda bahasa Iya, Jawanya. Di bener. Jogja juga sama Itu kan. lebih ke perbedaan dialek. kali ya. Dialek, betul dialeknya Makanya beda-beda. Bu Produser kok saya agak Karena kalau bahasa Jawa tuh ya luas banget ya. Luas, benar. Dan bahasa Jawanya harus bahasa spesifik Jawa apa nih? Misalnya Jawa gaya Yogyakarta, Jawa gaya Surakarta aja kadang-kadang suka Ada, beda. iya, Kalau betul, Jawa secara Cana, dialek. Jawa apa yang dikhususkan? Jogja. ya. Jawa apa? Jawa Cana. Cana. Berarti Jawa gaya Jogja ya yang di apa ya? Diangkat gitu Iya, untuk kemudian sebarkan Sebarkan, gitu sama benar-benar. teman-teman. Nah, tadi kan di awal sempat bilang bahwa pesertanya itu ada juga yang dari luar Jogja. Kalau boleh tahu mereka ikut itu pernah nggak nanya motivasinya apa sih ikut-ikut gitu? Motivasinya pernah ditanyain itu ya karena pengen tahu aja, masa tinggal di Jogja atau tinggal di Jawa nggak tahu sih, maksudnya ya oke. sekedar mereka ingin tahu gitu loh, terus juga ingin coba mempraktekkan wah kayaknya unik nih, dan bahkan mungkin mereka ikut itu biar bisa nulis tato di badan pakai aksara Pakai Jawa. aksara Jawa. Aduh, baik. Biar nggak Soalnya salah temen-temenku ada gitu. beberapa yang pakai tato Jawa emang kelihatannya estetik sih. Ya itu lah. Padahal entah tulisannya opo. Kan kita nggak tahu. bener arti salah. gitu kan. Ya. Terus kalau untuk komposisi dari orang yang Jawa asli sama orang yang dari luar Jogja itu Apakah dibagi atau enggak gitu? Enggak sih. lebih kalau banyak dibagi. mana biasanya? Biasanya Orang Jawa. kayaknya rata deh. Rata Belum ya? pernah survei soalnya. nggak survei. Belum pernah aku coba statistiknya gimana gitu. belum Kalau pernah. misalnya bule gitu-gitu pernah nggak? Bule itu kayaknya pernah, tapi karena aku juga baru gabung ya Mas, jadi aku belum pernah mengalami itu. Oke. Karena kalau bule
specifically yang dari barat lah. Itu mereka tuh ketertarikan sama budaya-budaya di Indonesia, especially budaya Jawa tuh tinggi. Passionate gitu loh kalau untuk Benar-benar belajar itu. mereka excited, betul. Itu Passionate soal Inggris banget emang aku. apa passionate? Passionate apa? Nah, karena secara anaknya bergairah. Waduh, agak serem ya bahasanya bergairah. Ngapunten. Oke, berarti Jawa Cana sampai sekarang masih kembali aktif setelah 2020 sekian ada pandemi, 2002 comeback. Kemudian kalau untuk tabloid ada keinginan untuk comeback lagi nggak? Karena itu kayaknya lucu tuh. Aku belum pernah sih, belum pernah. Soalnya lihat. kan yang pernah aku baca bukan mendiskreditkan ya, tapi rata-rata yang tabloid Jawa tuh memang kaku Kaku. banget. kaku. Benar-benar. Dan Iya, bahasanya tuh putih. aduh apa ya artinya. Padahal kita orang Jawa ya, kadang kita juga gak ngerti itu kayak kan. terlalu diksinya tuh terlalu ya baku itu. Tapi untuk itu kurang tahu sih, coba tanya ke Mas Faksi aja ya. Mas Paksi kalau melihat ini silakan komen di bawah ya. Kita tunggu tabloidnya gitu kan, mau beli gitu kan. Iya, tapi maksudnya tapi mungkin karena fenomena tabloid juga udah nggak begitu di ini Iya kan, sih, gitu. iya. Betul. Aduh, kuno banget berarti. Iya, istilah tabloid aja mungkin anak-anak Gen Z, Gen Alpha juga Iya. udah nggak Udah tahu apa gitu. itu tabloid kayak gimana? Atau mungkin ada keinginan untuk bikin semacam Platform. tabloid daring misalnya. Kalau Jawa Cana sendiri memang udah ada pernah 2 versi Website. sih. Oh, Jadi ada oke. yang PDF, ada yang cetak. Oke. Petisi untuk Mas Paksi, ayo bikin Mas. Tapi kalau dicek Investornya di ya silakan dari sini. tapi kalau dicek di Instagramnya juga udah ini kok. Dia Udah ada. Iya. berapa? Udah pernah. Iya. Iya, karena sebagai orang Jawa sendiri kayaknya tuh memang butuh ya, apalagi sekarang nggak usah deh kita ngomongin bahasa Jawa, nggak usah kita ngomongin aksara Jawa gitu. Jeneng-jeneng Jawa wes udah mulai hilang. Aku Iya, sono kok. benar. Aku juga masih ada sih. Masih ada alhamdulillah. Aku juga masih ada. Masih ada. Ya kita masih Alhamdulillah generasi masih orang ada. tuanya kan masih Iya, kita kan masih Jawir. generasi boomers kan untuk orang tua kita. Kalau Masa- untuk generasi-generasi kayak kita yang sekarang udah jadi orang tua muda gitu ya, ibu atau ayah muda, anak-anaknya tuh Udah hampir nggak ada yang jenenge Slamet, Bambang, Sri misalnya, gitu nggak Sri. ada. Padahal itu tuh dibalik itu tuh Ada banyak makna loh Sebenarnya maknanya iya, juga. artinya Oh. juga bagus. Tapi nah aku tuh anak kan harus generasi beta mungkin ya. beta. Akan alfa gitu. Mungkin kamu besok Omega. anakmu jeneng kayak X-ray. Nganggo X. Ada jenenge Koyo Saverius anake. Joyonegoro. Waduh. Apa itu? Saverius. Saverius. Coba kita tanya Bu produser, anakku namanya siapa? Kita sidak. Iya. Oh, ada masih Jawanya, Oke. masih ada Janu siapa? Jawanya. Janu. Janu Satrio Iya, iso. ada. Masih ada, masih ada. Ada di kamus bahasa Jawa masih ada. Dan karena gini, kalau ngomong tentang nama ini sedikit kita nyenggol nama ya. Kalau Bambang, Sri, kalau dulu kan cuma satu suku kata, satu Satu suku kata kata. aja. Misalnya Ono kayak jenenge ribut lho ning ngono kuwi. Marjuki ada. Dumpio. Sumpah, Mbak. Ini Tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan siapapun yang punya Iya. nama itu gitu ya. Tapi- Tapi mungkin itu terkesan atau terdengar funny atau terdengar lucu gitu. Tapi memang ada gitu. Ada. tapi Dan itu ada juga loh ya kayak namanya Paing, Kliwon, Pon, Pon itu masih ada. Di Pasaran, tempatku nama masih pasaran. ada. Tapi kebetulan kebanyakan kan memang yang sudah sepuh-sepuh gitu. Jadi nama-nama yang satu suku kata gitu, satu kata itu tuh memudahkan sekali ketika diimigrasi, coy. Iya. Kalau namanya sing Akila, ngangel-ngangel AQEEL, ribet Anda. Coba spell Nah, apa sih? orang misalnya kayak Dimas yang nggak pakai H sama ada yang H. Iya, itu itu juga susah. riwah. susah, Oh. betul. Bener. Ngapain Bu gitu-gitu? Nggak ada, kita mau sampai besok. Terakhir nih, Mbak, Nggak tadi cinta kan bahasa Jawa nih, produser nih. Aduh, takut banget loh. Betul ya? apa yang Dumpio tadi? Tapi itu bener. Jadi waktu aku awal, itu bagi zakat waktu SMA gitu kan. Pas ditanya kan namanya siapa? Dumpi gitu kan. Kode UMBI. Kemudian Dumpi kan bacanya. Astagfirullah. Itu kenapa tuh Dumpio? Itu Ibu-ibu atau bapak? Ibu-ibu. Maaf ya Bu, mohon maaf sekali. itu ternyata Dumpio itu juga ada artinya gitu. Dulu tuh di situ ada Dumpio tuh kayak di Temanggung ya. Itu rezekinya berdumpuk-dumpuk. Itu kan bertumpuk-tumpuk banyak gitu Oh, Pak. I see. Jadi memang ada Banyak sih. kok gitu terus. Banyak nama-nama yang sebenarnya Ada artinya. mengandung Oh, filosofi tadi kalau hidup, untuk banyak yang arti. Oke, wes ingin gitu. Oke, kita balik lagi ke Jawa Cana.
Kalau Kalau ikut sobat rekreasi mau ikut kelas berarti bisa A. langsung ke Bisa langsung Instagram ke ya. kepoin Instagramnya Jawacana, nanti di situ soalnya udah ada CP-nya nomor ya. CP-nya, betul. Ada nomor CP-nya, ada kontak person segala macamnya. Nah, mungkin seiring berkembangnya zaman kan kalau dulu kita kenal drive-thru ya drive-thru aja. Sekarang kita udah kenal sama Lantatul. Mungkin di bahasa Jawa bentar lagi juga akan ada pencetusnya Jawacana, kita juga nggak akan tahu gitu ya. Layanan ramudun kayak. Layanan orang mudun misalnya. Adrun. Bentuk kabeh. Ya udah gitu aja dari kita episode kali ini, Mbak Sukma, terima kasih banyak. Sama-sama. Salam Thank you, Mbak untuk Sukma. semua teman-teman Matur nuwun. Jawacana, matur nuwun Siap. sangat. Dan juga untuk sobat rekreasi yang mau kepo-kepo silakan di follow Instagramnya di Jawacana. Nggak ada Mbak? Nggak ada. Lagian kalau ada di ada. depan sono Iya. Mbak. Di sini nggak ada, ya. nggak kelihatan Ada dong. Ini Ini berarti ya. Jawacana, atau kalau misalnya mau kepo Mbak Sukma di mana? Instagramnya Di Mbak Sukma apa? Instagram, oke. Sukmaputri.sjsp. Sukmaputri.sjsp. Iya. Oke. Sukma Putri SCEY apa tuh? SJSP. SJSP. Ikan dori memang dia. Iya. Dan saksikan juga rekreasi setiap hari Sabtu jam 7 malam. Oke, tabuh pitu. Waduh, Leres mboten, Mbak? leres. Tabuh itu dinten Tabuh pitu Sabtu. ndalu. Dinten Sabtu. Iya. Nggih, ampun kesupen. Ini kita kalau Sampun closing pakai bahasa kapalumpen. Jawa coba ya. Oke. Waduh. Cekap seman. Atur kawula. Assalamualaikum, cekap semanten atur kula kalian. Apa sih rencang-rencang ya? Ora Aduh, kanca-kanca. Konco-konco, kalian konco-konco. Wonten ing episode menika ngomong dong. Ya, Saya sih. juga bingung nih ngomong. Cekap semanten atur kula Husain Jayanegara kalian Aryo Bagus kalian Sukma Putri. Sukma Putri wonten ing rekreasi dinten menika amakili kadang makaryo. Amakili kadang makaryo kula Arep. sakonco pamit. Pamit. Bye. Matur nuwun. Matur nuwun.